Halo, apa kabar kawan-kawan? Selamat datang di channel Niaga Media yang kedepannya akan selalu memberikan tips dan trik seputar bisnis dan pemasaran, khususnya produk lokal. Kali ini saya akan membahas tentang STP marketing, yaitu salah satu strategi pemasaran yang wajib kalian ketahui dan terapkan jika kalian ingin sukses dalam berbisnis. Terutama jika kalian memiliki usaha mikro yang menjual produk lokal. STP marketing adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Apa itu segmentasi, targeting, dan positioning? Bagaimana cara menerapkan untuk produk lokal usaha mikro? Yuk simak video ini sampai habis. Segmentasi adalah proses membagi pasar baru berdasarkan kelompok-kelompok. Artinya membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen. Tujuannya adalah mengetahui siapa saja yang menjadi calon pembeli produk kita, apa saja yang mereka butuhkan dan inginkan, dan bagaimana cara mereka membeli produk kita. Segmentasi bisa dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografis, geografis, psikografis, atau perilaku. Kemudian targeting. Targeting adalah proses menentukan segmen mana yang akan kita jadikan sasaran atau target pasar kita. Tujuannya adalah untuk memilih segmen yang paling potensial dan menguntungkan bagi usaha kita. Targeting bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti ukuran dan pertumbuhan segmen, profitabilitas segmen, kemampuan bersaing di segmen, dan kesesuaian dengan sumber daya dan tujuan usaha kita. Positioning adalah menentukan bagaimana cara kita memposisikan produk kita di benak konsumen agar berbeda dan unggul dari produk pesaing. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra merek atau brand yang kuat dan positif bagi produk kita. Positioning bisa dilakukan dengan menawarkan nilai tambah atau keunggulan produk kita kepada target pasar kita. Nah, mari kita masuk ke contoh kasusnya. Saya memiliki usaha mikro yang menjual keripik pisang. Keripik pisang adalah makanan ringan yang terbuat dari pisang yang digoreng atau dikeringkan, lalu dibumbui dengan berbagai macam rasa. Keripik pisang adalah contoh produk lokal yang berasal dari Indonesia dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun tidak semua orang menyukai atau membeli keripik pisang. Oleh karena itu, saya perlu melakukan segmentasi pasar untuk mengetahui siapa saja yang berpotensi menjadi pelanggan saya. Saya bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu menurut umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya, saya bisa membagi pasar menjadi segmen anak-anak, remaja, dewasa, lansia, atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen pria dan wanita, atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen berpenghasilan rendah atau berpenghasilan menengah atau tinggi. Saya juga bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan geografis, yaitu menurut lokasi tempat tinggal atau domisili konsumen. Misalnya, saya bisa membagi pasar menjadi segmen daerah perkotaan atau pedesaan, atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen provinsi atau kabupaten atau kota. Namun, itu saja tidak cukup. Jika Anda kompetitor atau produk di pasar itu sangat banyak, apalagi mirip-mirip, maka perlu untuk melihat segmentasi berdasarkan psikografis, behavioral. Sebab segmentasi demografis dan geografis akan menentukan psikografi dan behavioral. Hal ini tidak bisa terbalik ya. Jadi agar tidak kesulitan nantinya menentukan psikografis dan behavioral jika sudah menentukan segmentasi demografis dan geografis, saya juga bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan psikografis, yaitu menurut gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, atau minat konsumen. Misalnya, saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang suka jajan makan ringan atau tidak. Atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang peduli dengan kesehatan atau tidak. Atau saya bisa membagi pasar berdasarkan segmen konsumen yang suka mencoba hal-hal baru atau tidak. Saya juga bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan perilaku, yaitu menurut frekuensi pembelian, kesetiaan merek, manfaat yang dicari, atau respon terhadap promosi konsumen. Misalnya, saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang sering membeli keripik pisang atau jarang. Atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang setia dengan merek tertentu atau tidak. Atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang mencari keripik pisang sebagai cemilan sehat atau sebagai cemilan enak. Atau saya bisa membagi pasar menjadi segmen konsumen yang mudah terpengaruh oleh iklan atau tidak. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar berdasarkan kriteria tersebut, dengan melakukan
Dengan melakukan segmentasi pasar berdasarkan kriteria tersebut, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa saja calon pelanggan saya, apa saja kebutuhan dan keinginan mereka, dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan pembelian. Hal ini akan membantu saya dalam langkah selanjutnya, yaitu targeting. Nah, dari hasil segmentasi pasar keripik pisang yang saya lakukan sebelumnya, saya bisa menargetkan konsumen, yaitu segmen remaja dan dewasa yang berpenghasilan menengah ke atas. Ini sudah termasuk targeting. Ibaratnya kamu sudah memilih mengambil anak panah, kamu sudah memilih aiming alias benda yang akan dipanah. Saatnya kamu memilih titik targetnya, seperti itu. Alasannya adalah karena segmen ini memiliki ukuran dan pertumbuhan yang cukup besar, profitabilitasnya yang tinggi, kemampuan bersaing yang baik, dan sesuai dengan sumber daya dan tujuan usaha saya. Segmen remaja dan dewasa yang berpenghasilan menengah adalah segmen remaja dan dewasa yang berpenghasilan menengah ke atas adalah segmen yang apa? Segmen yang apa itulah yang disebut dengan targeting. Misalnya saya suka jajanan makanan ringan, peduli dengan kesehatan, suka mencoba hal-hal baru, dan mudah terpengaruh oleh iklan. Segmen ini juga memiliki daya beli yang tinggi, jumlahnya banyak, mudah dijangkau melalui online atau offline, dan memiliki sedikit pesaing. Segmen ini juga cocok dengan produk keripik pisang saya yang menawarkan rasa yang lezat dan variatif. Keripik yang menarik, konsumen yang menarik dan higienis, harga yang terjangkau dan bersaing, serta kualitas yang terjamin dan halal. Dengan menargetkan segmen ini, saya bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, membangun hubungan yang baik dengan mereka, dan meningkatkan penjualan produk saya tentunya. Hal ini akan membantu saya dalam langkah terakhir, yaitu positioning. Yuk lanjut untuk memposisikan keripik pisang saya di benak konsumen. Saya bisa menawarkan nilai tambah berupa rasa yang lezat dan variatif, kemasan yang menarik dan higienis, harga yang terjangkau dan bersaing, serta kualitas yang terjamin dan halal. Saya juga bisa membuat slogan atau tagline yang mudah diingat dan menggambarkan produk saya. Misalnya, keripik pisang rasa Nusantara, nikmati kelezatan keripik pisang dengan berbagai rasa khas Indonesia, dan lain-lain. Dengan melakukan positioning seperti ini, saya bisa membuat produk keripik pisang saya menjadi lebih dikenal dan diminati oleh konsumen. Membuat produk keripik pisang saya menjadi lebih berbeda dan unggul dari produk pesaing, dan membuat produk keripik pisang saya menjadi lebih memiliki nilai tambah dan loyalitas merek. Hal ini akan membantu saya dalam meningkatkan omset dan keuntungan usaha saya. Nah, itu dia cerita singkat tentang STP marketing dan contoh penerapannya untuk produk lokal usaha mikro. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mengembangkan usaha kalian dengan strategi pemasaran yang tepat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.